Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. Kita lanjutkan kajian tentang fikih interaksi antara suami dan istri. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peringatan bagi wanita atau istri untuk tidak kufur nikmat, yaitu kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Dan titik tekannya ada pada istri. Sedang kajian kita malam ini kita membahas tentang la yafraku mu'minun mu'minatan. Seorang mukmin, yaitu suami, tidak boleh membenci istrinya. Berarti ini titik tekannya pada suami. Dan merupakan sebab kebaikan dalam rumah tangga adalah seorang suami tidak membenci istrinya hanya karena suami tidak menyukai salah satu atau beberapa perilaku sang istri. Karena kaum muslimin, bagaimanapun istri tentulah memiliki keunggulan, kelebihan, serta sikap terpuji lainnya yang disukai oleh suami. Nabi SAW bersabda, "La yafraku mu'minun mu'minatan, la yafrak mu'minun mu'minatan." Seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah, yakni seorang suami tidak boleh membenci istrinya. In kariha minna khuluqan, jika suami membenci salah satu atau beberapa perilaku istri, radiya minha akhar, maka tentulah ia menyukai atau ia ridha dengan akhlak dan perilakunya yang lain. Alias kita hendak mengatakan, hendaklah keburukan yang dimiliki oleh istri itu ia tenggelam dalam lautan kebaikannya. Dan selalu suami berpikir seperti itu. Kaum muslimin, perilaku baik ataupun buruk itu ada pada setiap orang. Ada kalanya kaum muslimin, kebaikan itu mendominasi pada diri seseorang, sementara keburukannya tidak begitu banyak. Dalam kondisi seperti ini, kaum muslimin, prinsip yang selalu kita pegang adalah ketika kita berselisih dengan istri, adalah selalu memandang kebaikan-kebaikannya. Jadi tidak hanya melihat sisi keburukannya, tetapi melihat sisi-sisi kebaikannya yang dominan. Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna", jika kalian
membenci atau tidak menyukai sesuatu dari istri kalian, fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalamnya ada banyak kebaikan. Dengan kesabaran kaum muslimin menghadapi kelakuan istri, itu adalah ladang kita untuk mendulang kebaikan-kebaikan dan pahala. Boleh jadi kaum muslimin dengan kesabaran kita menghadapi istri kita, Allah karuniakan kita anak-anak, mengkaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha dari kesabaran kita. Jadi jika ada perilaku yang tidak baik, maka bersabarlah dan selalulah melihat kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Dan sebaliknya kaum muslimin, ada tipe wanita yang keburukannya lebih mendominasi daripada kebaikan-kebaikannya. Lebih banyak buruknya jika dihitung-hitung daripada kebaikannya. Terkait dengan perilaku seperti ini, kaum muslimin, maka hendaklah suami meningkatkan kesabarannya. Hendaklah ia bersabar membimbing istrinya pada jalan-jalan kebaikan. Hendaklah ia bersabar menasihati istrinya, berupaya mengabaikan keburukan-keburukannya, dan berharap di suatu waktu nanti dia akan berubah pada jalan kebaikan. Alias wanita seperti ini jangan buru-buru untuk dicerai. Kaum muslimin, jika kita melihat pada pribadi setiap orang, bahwa semua orang memiliki sisi-sisi keburukan, di samping dia juga pasti memiliki sisi kebaikan, itu pasti. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, innaman nasu kaibilin mi'atin, manusia itu tidak ubahnya seperti 100 ekor onta. La takadu tajidu fiha rahilatan, hampir-hampir engkau tidak mendapatkan pada onta-onta tersebut, ya, dari bilangan onta yang 100 ini, hampir-hampir engkau tidak mendapatkan satu pun yang layak untuk ditunggangi. Maksudnya apa kaum muslimin? Onta itu ada yang mungkin secara bulu, warna dan lain sebagainya menyenangkan, tetapi onta ini malas dalam berjalan, lambat dalam berjalan. Ada onta yang kuat menahan haus dan kuat menahan lapar, tetapi dari sisi bulu, warna dan lain sebagainya tidak begitu indah, tidak begitu elok dipandang. Ya. Atau tunggangan-tunggangan masa kini. Ketika ditanya kendaraan apa yang terbagus saat ini, ada yang bilang Pajero misalnya, ada yang bilang enggak, terlalu goyang. Ada yang bilang mungkin Alphard, bilang oh enggak kuat di medan berat. Ada yang bilang mungkin Kijang Innova, oh dan seterusnya. Ada saja kekurangan-kekurangannya. Nah, begitulah manusia. Begitulah laki-laki. Begitulah seorang suami. Amat jarang kita dapati ada seorang laki-laki yang pemberani, dia juga dermawan, rajin ibadah, giat menuntut ilmu, rajin menyambung silaturahim. Jarang kita laki-laki dapatkan seperti itu, yang memiliki karakter yang sempurna. Ya. Adanya laki-laki ganteng, ya, tapi malas bekerja. Misalnya, ya. Ada laki-laki yang nggak ganteng-ganteng amat, tapi rajin bersedekah. Masya Allah. Begitulah laki-laki. Jika laki-laki saja seperti itu kaum muslimin, lalu bagaimana dengan wanita yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tulang rusuk yang bengkok? Tentu lebih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, dengan memahami ini, maka insya Allah kita bisa mempertahankan rumah tangga kita. Kita bisa bersabar menghadapi kelakuan yang dimiliki oleh istri kita.
Ini rahasianya kaum muslimin. Kami sudah sering beritahukan, untuk menggapai sakinah, mawaddah, warahmah butuh kesabaran. Tidak seperti kita memetik kembang, ya, dengan begitu cepatnya kita bisa raih. Tidak, kaum muslim. Butuh kesabaran. Mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, mungkin punya anak 5, 6, atau mungkin sudah jadi kakek baru bahagia. Baru mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi butuh kesabaran. Kemudian kaum muslimin, pengarang hafizahullah mengangkat beberapa contoh tentang pribadi-pribadi wanita solehah. Namun sekalipun mereka ada di puncak kesolehannya, namun mereka juga memiliki kekurangan. Mari kita lihat misalnya Zainab bintu Jahsh. Zainab ini adalah salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda bertanya tentang agamanya, tentang kebagusan agamanya, maka beliau adalah wanita ahli ibadah. Beliau adalah wanita yang rajin, bahkan amat rajin melakukan salat malam. Saking rajinnya kaum muslimin, beliau pernah membentangkan tali di antara dua tiang. Ya, di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi, beliau membentangkan tali di antara dua tiang. Hingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid dan bertanya, "Mahada? Ini apa? Kok ada tali di masjid?" Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ini tali milik Zainab. Zainab ini kalau sudah letih, ya, berdiri saat sholat, dia khawatir ambruk, maka dia akan bergelanyut, bergantungan di tali tersebut. Ya, kalau sudah panjang berdirinya, maka dia akan bergelanyut atau bergantungan di tali tersebut, biar tidak jatuh, biar tetap bisa membaca Al-Quran dalam kondisi berdiri." Apa komentar Nabi? "Hullu, copot ini, copot tali ini. Liusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian salat saat kondisi dia lagi bersemangat. Fa idza fatar falyarqud." Kalau dia sudah lemah, ya, sudah tidak kuat lagi berdiri, falyarqud, maka ia bisa berbaring. Atau hendaklah dia tidur, istirahat dulu. Nanti ketika muncul semangat barunya lagi, kekuatan barunya, barulah kemudian salat. Nah, seperti itu. Lihat bagaimana ketekunan Zainab dalam beribadah sampai segitunya. Ya, kalau kita salat malamnya enggak kayak ngono. Bagaimana caranya cepat selesai? Ya. Jika Anda bertanya tentang keseharian Zainab, maka Zainab ini punya pekerjaan harian yang tergolong berat, yaitu beliau punya kebiasaan menyamak kulit. Menyamak kulit untuk dijual. Jadi menyamak itu adalah kulit hewan yang dikeringkan sehingga nanti ketika ia kering tidak berbau. Bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, bisa buat untuk wadah, bisa untuk sampul buku, ya, atau apa saja. Nah, itu pekerjaan Zainab bintu Jahsh. Ya. Untuk apa? Untuk dijual. Uangnya untuk apa? Untuk shopping? Untuk senang-senang? Atau untuk apa? Bukan. Uangnya, hasil penjualannya digunakan untuk bersedekah. Hanya itu tujuannya. Dapat uang untuk sedekah. Dapat uang untuk sedekah. Itu Zainab bintu Jahsh. Jika Anda bertanya nasabnya, makanya ayahnya di beberapa wilayah ini menikah dengan sepupu adalah aib. Padahal kaum muslimin bukanlah aib, ya. Dan sepupu ini bukan mahram juga, ya, sehingga karena sepupu, karena bukan mahram berarti halal untuk Nabi, ya, alias istri-istri Nabi merasa tidak diperlakukan adil. Itu perasaan, ya. Lagi pula biasanya para sahabat Nabi, kalau Nabi, ya, ada di rumah Aisyah, mereka pada ngirim hadiah, ya, alias biar hadiah itu kena Aisyah.
Tapi kalau pas Nabi di istri-istri yang lain, para sahabat jarang kirim hadiah. Ini menjadi hal yang tidak nyaman bagi istri-istri Nabi yang lain. Maka rapatlah istri-istri Nabi yang lain selain Aisyah. Mereka akhirnya mengutus salah seorang utusan yang dianggap paling dekat dengan Nabi, yaitu Fatimah. Maka Fatimah pun datang sebagai utusan istri-istri Nabi yang lainnya. Dan Fatimah mendapat izin untuk masuk. Dan ketika itu kata Fatimah, aku mendapati Nabi sedang berbaring ya bersama Aisyah, dan Nabi ada di dalam selimut Aisyah. Nabi mengizinkan, masuklah. Kemudian Fatimah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini diutus oleh istri-istrimu. Mereka minta keadilan terkait dengan putrinya Abu Quhafah, terkait dengan putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, ya Fatimah, apakah engkau mencintai apa yang aku cintai? Tentu ya ayah. Fatimah, cintailah wanita ini. Baik ayah. Setelah itu pulanglah Fatimah. Istri-istri Nabi yang lain pada menunggu, menanyakan apa hasil pembicaraannya. Lalu Fatimah pun menceritakan hal itu. Kata istri-istri Nabi, kamu tidak membawa apapun. Kami tidak mendapatkan keuntungan apapun dari mengutusmu. Ayo kembali lagi. Katanya, saya tidak akan kembali lagi selamanya. Saya tidak mau kembali lagi dalam urusan seperti ini. Maka para istri-istri Nabi pun berunding, siapa kira-kira di antara mereka yang menjadi utusan. Tentu mereka akan memilih yang terbaik. Dan yang dipilih adalah Zainab bintu Jahsh. Maka Zainab pun datang. Nah sekarang yang kita mau sorot adalah apa pujian Aisyah terhadap Zainab. Fa'arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu istri-istri Nabi mengutus Zainab bint Jahsh, istri Nabi. Wa hiya allati kanat tusamini minhunna fil manzilati inda Rasulillah. Dia ini adalah wanita yang menandingi aku dari semua istri-istri Nabi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menandingi aku dalam kedudukanku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, menandingi Aisyah baik dari sisi kecantikan dan sisi kedudukan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di samping dia sepupu Nabi, dia juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sainganku, selain. Ini saingan beratku ini. Dari semua istri-istri Nabi yang ini nih, sainganku. Jadi mereka mengutus sainganku datang menemui aku. Walam ara imra'atan qattun khairan fid dini min Zainab. Aku belum pernah melihat seorang wanita pun yang lebih baik agamanya dibanding Zainab. Ini kesaksian Aisyah. Walaupun dia rivalnya, ada kecemburuan dengan Zainab, tapi dia tetap memuji. Wa atqalillah, dia adalah wanita yang paling bertakwa kepada Allah. Wa asdaq hadisan, paling jujur kalau ngomong. Wa awsala lirrahim, paling suka menyambung tali silaturahim. Wa a'zama sadaqatan, dan dia yang paling besar sedekahnya, paling sering bersedekah. Ma'ada, kecuali, nah kata Aisyah, ini kecuali suratan min hiddatin kanat fiha tusra'u minha al-fai'ah. Dia adalah wanita yang sikapnya keras, ya, punya perilaku yang keras, wataknya keras, lagi cepat marah, namun cepat juga mereda amarahnya. Karena ada orang marahnya cepat dan cepat pula redanya. Ada orang marahnya lambat, dibuat marah enggak marah, tapi kalau sudah marah lambat pula meredanya. Nah, ada orang yang cepat marahnya dan lambat meredanya. Oh ya, lama meredanya, lain yang parah. Jadi yang bagus itu lambat marahnya, dan kalau sekali marah cepat meredanya. Wah, itu paling sip itu. Nah, baik kaum muslim. Nah ini
Zainab kekurangannya cepat naik pitam, cepat marah, tapi cepat mereda amarahnya. Subhanallah. Dan sekali lagi, Zainab ini dia adalah wanita yang istimewa. Dia dikenal sebagai wanita yang begitu rajin dalam bersedekah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, salah seorang di antara mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Ya Rasulullah, siapakah di antara istri-istrimu yang paling cepat menyusulmu?" Yakni paling cepat meninggal sepeninggalmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang paling panjang tangannya. Dia adalah wanita yang paling panjang tangannya. Maka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi pernah berkumpul, lalu mereka saling mengukur tangan. Ukur tangan. Ya. Ternyata kaum muslimin, wanita yang paling panjang tangannya atau istri Nabi yang paling panjang tangannya pada waktu itu adalah Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Jadi mereka mengambil kayu lalu diukur-ukur. Ternyata Saudah bintu Zam'ah. Namun kaum muslimin, namun realitasnya, kenyataannya yang lebih dulu menyusul Nabi, dia adalah Zainab bintu Jahsh. Kata Aisyah dan istri-istri Nabi, "Taulah kami bahwa yang dimaksud dengan yang tangannya paling panjang atau panjang tangan bukan betul-betul panjang, tetapi paling panjang dalam bersedekah." Itu maksudnya, berarti ini makna majazi. Iya. Yang paling panjang tangannya, yang paling banyak bersedekah. Dan Zainab adalah wanita yang paling banyak bersedekah. Jadi mereka tahu maknanya setelah kejadian ini. Karena kaum muslimin, Zainab ini meninggal di masa Khalifah Umar bin Khattab. Sementara Saudah bintu Zam'ah itu meninggal, jadi Zainab meninggal di masa Umar bin Khattab, sementara Saudah bintu Zam'ah meninggal di masa Khalifah Muawiyah. Nah, demikian. Jadi orang yang paling cepat meninggal, yang lebih dulu meninggal di antara istri-istri Nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah siapa? Zainab bintu Jahsh. Dan amat istimewa kaum muslimin, Zainab ini, ya, dia adalah wanita yang dinikahkan Allah Subhanahu wa taala langsung dari atas langit. Allah Subhanahu wa taala yang menikahkannya langsung. Makanya Zainab amat berbangga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minna wataran." Ketika Zaid menceraikan Zainab, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau ya Zainab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika istri-istri Nabi saling berbangga-bangga, ya, mengapa ia sampai dinikahi oleh Nabi? Zainab berkata, "Kalian zawwajakunna ahlikun, kalian ini semua dinikahkan oleh bapak-bapak kalian. Bapak-bapak kalian semua menjadi wali. Wa zawwajani Allahu taala min fawqis sab'i samawat." Sementara aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang 7. Terdiam semua istri-istri Nabi ketika Zainab ucapkan seperti ini. Artinya apa kaum muslimin? Bahwa inilah Zainab bintu Jahsh, wanita yang ada di puncak kesolehannya, tetapi ia juga memiliki kekurangan. Ya, memiliki kekurangan sama dengan wanita-wanita yang lainnya. Yaitu Zainab. Baik. Bagaimana pula dengan Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah radhiyallahu anha tidak kalah dengan Zainab bintu Jahsh. Dia adalah wanita
yang Allah Subhanahu wa taala bersihkan dirinya, yang Allah bebaskan dirinya dari tuduhan perselingkuhan. Ya. Dan kita sudah sama tahu tentang kasus dusta, kisah al-ifku, hadis ifki, tentang cerita kedustaan bahwa Aisyah dituduh berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi SAW. Lalu Allah turunkan ayat tentang itu dalam surat An-Nur ayat ke-11, yang dibaca oleh imam di masjid-masjid, yang dihafal oleh anak-anak kita, para hafidh dan hafidhah, yang kita baca di hari-hari kita, yaitu tentang pembebasan Aisyah radhiyallahu anha yang ada dalam surat An-Nur. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita dusta, ia adalah bagian kelompok darimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita faqih. Dia ahli fikih. Dia alimah. Dia seorang muhaddisah, ahli hadis. Ya, jadi setelah Abu Hurairah, jadi Aisyah termasuk 3 besar dalam meriwayatkan hadis. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha memiliki banyak pengetahuan yang tidak dimiliki oleh banyak sahabat. Wabil khusus dalam urusan rumah tangga. Banyak dikabarkan oleh Aisyah yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lainnya yang berada di luar rumah. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang cantik. Bahkan dia digelar atau disifati dengan Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Namun kaum muslimin, Aisyah juga punya kekurangan. Ia tidak dikaruniakan satu anak pun. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling pencemburu. Nah, ini dia karakternya amat pencemburu. Mari kita lihat salah satu hadis yang menceritakan tentang itu, yaitu Anas. Kata Anas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda ba'd nisa'ihi. Nabi pernah berada di rumah salah seorang istrinya. Yang dimaksud di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfatin fi baitiha bi sahfatin fiha ta'amun. Lalu salah seorang istri Nabi yang lain mengirim semangkuk makanan. Fadarabat allati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadim. Lalu istri Nabi yang Nabi ada pada waktu itu di situ, yaitu Aisyah maksudnya di sini. Anas tidak menyebutkan siapa namanya, tapi dalam riwayat dia adalah Aisyah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha memukul tangan pelayan yang membawa makanan tersebut, memukul tangan utusan yang membawa makanan dari istri Nabi yang lain. Ya. Dan ketika itu Nabi ada bersama sahabat-sahabatnya. Fa saqatat. Makanan itu pun jatuh, piring itu pun jatuh, wadah itu pun jatuh. Famfalaqat, dan retak bahkan pecah. Fa jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faliqas sahfati. Nabi lalu merunduk dan mengumpulkan pecahan-pecahan tersebut. Dan itu semua disaksikan oleh para sahabat. Summa ja'ala yajma'u fiha at-ta'am alladhi kana fi as-sahfah. Kemudian Nabi mengumpulkan makanan-makanan yang terserak. Wa yaqulu, jadi Nabi sambil mengumpulkan makanan yang terserak tersebut, Nabi berkata, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Ya, jadi Nabi memberikan alasan, ya, mewakili Aisyah, ya, membahasakan tentang sikap Aisyah di hadapan para sahabatnya. Ibumu lagi cemburu, alias ini biasa saja, oh saya heran, ya beginilah, ibumu lagi cemburu. Ya.
Summa habasal khadim. Kemudian Nabi SAW menahan sang utusan untuk tidak pergi dulu. Hatta hingga utiya bi sahfatin min indillati huwa fi baitiha. Hingga Nabi mengambil mangkuk baru, ya, mengambil mangkuk baru milik Aisyah. Fadafa as-sahfata as-sahihah, lalu mangkuk tersebut diserahkan kepada si pelayan tadi, si utusan tadi. Sementara mangkuk yang retak tadi itu diletakkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi tidak perpanjang masalah, tinggal karena mangkuknya pecah, tinggal ganti mangkuk. Selesai, sudah urusan. Kaum muslimin, inilah Aisyah radhiyallahu anha. Dan inilah sikap Nabi menghadapi istri yang lagi sedang cemburu. Alias Nabi tidak memberikan atau tidak mengambil tindakan yang berlebihan. Ya, jadi kata Nabi, tidak apa-apa, ibumu kok cuma hanya sekedar lagi cemburu. Ya sudah, ayo ini makanlah. Baik. Tidak itu saja kaum muslimin. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ghirtu ala ahadin min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ghirtu ala Khadijah." Saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Wa ma bi an akuna adraktuha. Padahal aku tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Ya, jadi orang yang sudah mati pun Aisyah cemburu. Ya, padahal aku ini enggak pernah bertemu dengan Khadijah. Hanya alasan apa? Wa ma dzalika illa li kathrati dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laha. Itu karena Nabi terlalu sering menyebutnya. Nabi sering menyebut nama Khadijah. Wa in kana la yazbahu syah. Beliau biasanya kalau nyembelih kambing, ya, dia akan mengabsen, ya, teman-teman Khadijah. Fayuhdiya lahun, lalu ia membagi-bagikan kambing tersebut kepada teman-teman Khadijah. Nah, seperti itu. Fakultu, kata Aisyah di riwayat yang lain, "Ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah." Seolah-olah di dunia ini enggak ada lagi wanita selain Khadijah. Ya, seolah-olah di dunia ini enggak ada lagi wanita selain Khadijah. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat wa kanat." Lalu Aisyah menyebutkan keutamaan Khadijah. Dia itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Disebutkan keutamaan-keutamaannya. Dan beliau berkata, "Ketiga istri-istriku tidak memberikan keturunan, justru Khadijah memberikan keturunan kepadaku." Nah, seperti itu. Kaum muslimin, inilah Aisyah dengan segala kesempurnaannya. Ya, tetapi kaum muslimin ia memiliki kekurangan. Kekurangan itu adalah kecemburuan. Nah, dan itu adalah tabiat seorang wanita. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha juga memiliki kekurangan sama dengan yang lain. Pernah Aisyah dikritik oleh keponakannya Abdullah bin Zubair karena terlalu boros bersedekah. Sampai Aisyah bersumpah tidak mau lagi bicara dengan Abdullah bin Zubair. Berpekan-pekan lamanya, berbulan-bulan lamanya. Padahal kaum muslimin, Aisyah tahu hadis tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Ya, karena rasa amarahnya. Ia tersinggung dengan ucapan keponakannya Abdullah bin Zubair. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari karena mencurigai Nabi ke istri yang lain. Ketika itu Aisyah sudah ada di atas pembaringannya. Lalu kemudian datanglah Nabi membuka pintu secara perlahan-lahan. Lalu kemudian beliau datang ke tempat tidur Aisyah secara perlahan-lahan. Dan Nabi tidur secara perlahan-lahan tidur di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Tak lama kemudian Nabi bangkit secara perlahan, keluar rumah. Lalu muncullah kecemburuan Aisyah
Kemana gerangan Nabi di malam hari seperti ini? Lalu Aisyah mengikuti Nabi. Ternyata Nabi SAW ke kuburan Baqi. Beliau ke kuburan untuk mendoakan kaum muslimin di sana. Setelah itu beliau pulang. Dan Aisyah pun segera pulang. Khawatir ketahuan oleh Nabi SAW. Lalu Aisyah tidur di atas pembaringannya dengan napas yang tersengal-sengal. Sampai di rumah, Nabi bertanya heran, "Malaki ya Aisyah? Ada apa denganmu ya Aisyah?" Katanya, "Enggak ada apa-apa ya Rasulullah." Katanya, "Ya Aisyah, kabarkan kepadaku, atau yang di langit akan mengabarkan kepadaku." Kalau sudah seperti ini sudah. Katanya, "Ya Rasulullah, tadi saya mengikutimu. Berarti bayang-bayang hitam itu adalah engkau ya Aisyah." Katanya, "Betul ya Rasulullah." Nabi sambil mencubit Aisyah dan berkata, "Apakah datang setanmu ya Aisyah?" Ya. Katanya, "Ya Rasulullah, apakah orang itu ada setannya ya Rasulullah?" Katanya, "Ya, hatta anta ya Rasulullah, jenengan juga ada setannya." Subhanallah. Ya, engkau juga ada setannya? Ya, kata Nabi, ya, setiap orang itu memiliki jin yang menyertai. Hanya saja syaitan itu sudah diislamkan oleh Allah dan dia tidak membisikkan kecuali kebaikan. Nah, kan luar biasa nih kaum muslimin. Dari ribut-ribut kecil seperti ini malah menjadi diskusi ilmu. Ya, jadi diskusi ilmu. Nah, kebanyakan kita kalau sudah ribut kecil jadi ribut besar. Tidak ada ilmu. Ya, malah menjadi parah. Hingga akhirnya ujung-ujungnya ketika bertengkar seperti yang kita sebutkan, mengingkari kebaikan suami. Nah, seperti itu kaum muslimin. Jadi di sini titik tekannya ada pada laki-laki. Bersabarlah menghadapi istri. Istri itu seperti yang kita sebutkan, ia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu kabdilai." Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. "In aqamtaha kasartaha." Kalau kau berupaya untuk meluruskannya, ya, tahu kan kayu yang bengkok atau tulang yang bengkok, berupaya diluruskan, maka engkau akan mematahkannya. "Wa in istamta'ta biha." Namun jika engkau bersenang-senang dengannya, istamta'ta biha wa fiha iwajun, maka engkau bersenang-senang dengannya namun padanya ada kebengkokan. Dan kita sudah sama tahu bahwa bagian yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Kata ulama, yang mulutnya wanita yang paling bengkok. Ya, maka bersabarlah dengan mulutnya. Ya, bersabar, itu yang paling bengkok. Dia bisa bilang hari ini A, sejam kemudian bilang B, besok C. Hari ini tempe, besok kedelai, atau apa dan semisalnya. Artinya kaum muslimin, bukan berarti bahwa istri tidak kita nasihati dengan kebengkokannya. Nasihati, tapi nasihati dengan baik. Luruskan dengan lurus yang baik. Sebab wanita jika diluruskan dengan keras, ya, kebengkokannya kita luruskan dengan keras, dia akan patah, dan patahnya itulah adalah ia minta cerai. Ya, wanita seperti itu, ujung-ujungnya minta cerai. Ya. Oleh karena itu, ya sudah, bersabar menghadapi tingkah laku wanita seperti ini. Nah, jadi seperti itu kaum muslimin. Ini adalah seni dalam berumah tangga, yaitu seni memaklumi kekurangan pasangan kita, memaklumi kekurangan yang dimiliki oleh istri kita, memaklumi kekurangan yang dimiliki oleh suami. Tapi jangan juga terlalu terlalu sering melakukan keburukan. Sebab jika ada masalah, ini akan mudah untuk terjadi perceraian. Oleh karena itu, wahai para suami, perbanyak tabungan kebaikan di hadapan istrimu, sehingga ketika muncul kelakuan burukmu atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan darimu, maka keburukanmu itu tenggelam dalam kebaikan. Ya, ibaratnya kalau kita ngisi uang di kartu ATM kita misalnya, ya, kalau cuma ditarik berapa, insya Allah
tidak jadi soal. Ya. Tapi kalau suami ini atau istri ini banyak poin-poin keburukannya, banyak menabung keburukannya. Ya. Sehingga ketika suami terjatuh atau istri terjatuh dalam sebuah kesalahan, ya, hingga suami tidak mau memaafkan lagi atau istri sudah tidak mau memaafkan lagi. Karena apa? Karena mengingat keburukannya yang banyak. Mengingat wajahnya yang memerah, mengingat urat lehernya yang menegang, mengingat tangannya yang suka menampar, mengingat dia sering meninggalkan rumah, mengingat ucapannya yang pedas. Sudah wes, suami seperti ini apa yang diaboti? Minta cerai saja. Atau istri juga begitu, suami apa ini? Ya, minta cerai gak ada ruginya. Jadi seperti itu kaum muslimin. Jadi menabunglah kebaikan-kebaikan. Jadi istri menabunglah kebaikan-kebaikan. Kekurangan-kekuranganmu akan tertutup. Ya. Kadang ada istri tidak mau tahu tentang itu, suami tidak mau tahu tentang itu, nggak peduli. Ya, sehingga pepatah mengatakan, hanya karena seikat rumput punggung onta menjadi patah. Itu sudah pepatah. Hanya karena seikat rumput punggung onta menjadi patah. Maksudnya apa kaum muslimin pepatah ini? Yakni ini cerita ada orang yang memiliki kendaraan tunggangan. Dia ya menaikkan beban-beban yang berat di atas onta tersebut. Sehingga selalu berkata, oh ini masih kuat, naikkan lagi. Oh ini masih kuat, naikkan lagi. Hingga terakhir, ini tinggal seikat rumput. Ya, tinggal seikat rumput. Ketika yang menaikkan seikat rumput itu, punggungnya patah. Lalu si pemilik onta berkata, sial betul ini onta. Masa cuma seikat rumput patah? Bukan itu masalahnya kaum muslimin. Yang masalahnya adalah beban-beban yang ada sebelumnya. Nah, dalam rumah tangga kita juga begitu. Kadang istri ya minta cerai, atau kadang suami minta cerai dengan berkata, masa cuma begini minta cerai. Misalnya satu waktu istri minta sendal, ya, lalu suaminya bilang nggak ada sendal-sendalan, nggak ada. Ya sepatu lah mas, nggak ada sepatu. Langsung istri mengajukan perceraian di pengadilan. Suaminya berkata, duh istriku di rumah masya Allah, masa cuma masalah sendal minta cerai? Bukan itu kaum muslimin, tidak sesederhana itu. Ya, di balik itu ada banyak persoalan-persoalan, ada keburukan-keburukan yang banyak dilakukan oleh suami, hingga akhirnya ya ini dipicu dengan apa? Dengan masalah soal sendal. Akhirnya yang lalu-lalu diungkit semuanya, dan sudah tidak tahan lagi, lalu dia minta cerai. Begitu juga suami kadang mencerai istri gara-gara seperti itu. Pulang ke rumah, istri belum siap masakan, langsung diceraikan di tempat. Istri cerita kembali ke rumah orang tua, ya bu, masa aku dicerai gara-gara gak masak siang? Lalu orang tua atau mertua naik pitam, oh memang suami itu gak genah, masa gara-gara makan siang. Akhirnya diceritakan di media sosial. Lalu suami pun dibully, dijelek-jelekkan. Padahal kaum muslimin, persoalannya tidak sederhana itu. Di balik itu ada banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Sehingga akhirnya suami pada ujungnya menceraikan istri gara-gara kumpulan keburukan-keburukan itu. Nah, jadi intinya kaum muslimin ya, para suami, karena ini titik tekannya pada suami, ya banyaklah bermaklum-maklum atas kekurangan yang dimiliki istri kita. Istri kita itu ada yang cantik, berkulit putih, tapi mungkin masalah masakannya tidak begitu enak. Lebih enak warung sebelah dibanding masakan istri kita. Boleh cari seperti itu. Ada yang kaum muslimin cantik, ya, rajin tahajud, sering sambung silaturahmi, tapi pelitnya minta ampun. Ya, cantik tapi kalau ngomong pedas sekali. Suami sampai nggak tahan mendengar ucapan istri, tapi cantik. Ya, ada yang seperti itulah kaum muslimin. Artinya bahwa istri kita tidak ubahnya juga seperti 100 ekor onta. Yang hampir dari 100 ekor onta itu tidak ada yang layak untuk dikendarai atau ditunggangi. Nah, jadi insya Allah dengan kita memahami seperti ini kaum muslimin, kita insya Allah bisa lebih banyak lagi bersabar menghadapi tingkah laku istri kita. Ya,
Tapi jangan pula lah setelah istri mendengar ini seenak-enaknya menunjukkan kelakuan buruknya kepada suami. Kalau suaminya protes bilang, ingat kajian. Enggak juga seperti itu, ya. Baik, demikian kaum muslimin. Jika ada pertanyaan, kami persilakan bertanya sambil menunggu waktu salat Isya. Ya. Fika barak. Berkaitan dengan sahabatnya seorang suami, Ya. kelakuan istri dan anak. Itu perihal hubungan si istri dengan kedua orang tua suami. Ya, Nah, di sini kan suami harus bersabar, Ustaz. betul. Tapi di sisi lain ternyata orang tua kita nggak bersabar. Disuruh pisah katanya seperti itu. Baik. Gimana sih menghadapi seperti itu? Orang tua minta supaya anak menceraikan istrinya, misalnya. Kaum muslimin, Ibrahim ketika berkunjung ke tempat Ismail, kebetulan Ismail pada waktu itu tidak di rumah. Ibrahim menanyakan tentang kehidupan rumah tangga mereka, bagaimana kondisinya. Istrinya mengeluhkan tentang kehidupan rumah tangganya kepada Ibrahim, dan dia tidak tahu kalau itu adalah ayah mertua. Kemudian Ibrahim berkata, nanti kalau Ismail datang, sampaikan salam dari saya dan beri pesan dari saya, ganti palang pintunya. Maka Ismail pun datang. Kemudian istri berkata, tadi ada tamu. Fisiknya seperti apa? Seperti itu. Ada pesan? Ada pesan untuk mengganti palang pintumu. Baik, saya ceraikan kamu. Ceraikan istri. Ini seorang anak yang berbakti, paham betul apa omongan ayahnya. Ganti palang pintu. Hingga ketika Ismail menikah yang kedua kalinya, datang Ibrahim. Lalu Ibrahim tidak bertemu dengan Ismail dan menanyakan kepada istri barunya tentang kehidupan ia dengan Ismail. Ia pun menceritakan, alhamdulillah kami baik-baik saja, bahagia, mencukupi dan lain sebagainya. Kemudian Ibrahim berkata, sampaikan pesan kepada Ismail bahwa palang pintunya sudah kokoh. Palang pintunya sudah kokoh. Kemudian Ismail pun berkata kepada istrinya, saya diminta ayahku untuk mempertahankanmu. Nah, satu. Begitu juga Umar bin Khattab pernah meminta Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Lalu Abdullah bin Umar melaporkan hal itu kepada Nabi SAW. Dan kata Nabi, taati ayah. Taati ayah. Baik. Lalu kaum muslimin, dari peristiwa dan kejadian ini, bagaimana kalau orang tua kita meminta kita sebagai anak untuk menceraikan istri? Kalau istri kita itu solehah, ya, taat pada suami, juga sudah banyak anak, juga rajin menyambung tali silaturahim, mungkin dia juga seorang hafizah misalnya, ya. Lalu ayah kita tidak selevel dengan Abu Bakar dan Umar dan Ibrahim, maka Anda tidak perlu mentaatinya, kecuali kalau solehnya kayak Umar atau kayak Ibrahim, Anda boleh menceraikannya. Tapi kalau ia dibawa dan jauh dari itu hanya karena dasar ketidaksukaan, jangan mentaatinya. Bahkan ketika Anda mentaatinya, Anda telah menzalimi orang lain, yaitu istri Anda. Demikian. Ya, baik. Demikian kaum muslimin. Mudah-mudahan kajian yang ringkas ini bermanfaat. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang amarah-amarah yang ada di dalam rumah. Bagaimana solusi untuk meredakan amarah-amarah yang terjadi dalam rumah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.